Kemudian tim gabungan pencari fakta yang disingkat TGPF mengatakan jumlah korban jiwa akibat kerusuhan tersebut mencapai 1.308 jiwa, guys. Aja lali loh. Apa? Subscribe! Halo guys, balik lagi di Kekuatan Jahat. Nah, kalian tahu nggak nih peristiwa Mei 1998? Jadi peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang tercatat sangat kelam di sejarah negeri ini ya. Peristiwa tersebut merupakan demonstrasi anti pemerintah dan pembangkangan sipil yang sangat kejam. Nah, dari peristiwa tersebut tercatat beberapa kota yang mengalami peristiwa tersebut hingga parah, yakni Medan, Jakarta, kemudian Surakarta, dan Bandung. Oke, langsung aja kita ke pembahasan yang lebih detail ya. Kerusuhan tersebut dipicu oleh korupsi, masalah ekonomi termasuk kekurangan pangan dan pengangguran massal. Kerusuhan ini akhirnya berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto dan jatuhnya pemerintah Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. Target utama dari kerusuhan tersebut adalah etnis Tionghoa. Namun, sebagian besar korban jiwa disebabkan oleh kebakaran besar dan terjadinya antara para penjarahan. Diperkirakan lebih dari 1.000 orang tewas dalam kerusuhan tersebut. Sedikitnya 168 kasus pemerkosaan dilaporkan dan kerusakan material bernilai lebih dari 3,1 triliun, guys. Jadi bayangkan kerusakan yang sangat parah pada saat itu. Terjadinya pembakaran-pembakaran yang ada di pertokoan, di jalan umum. Kemudian peristiwa tersebut juga terjadi beberapa hari, guys. Pada kerusuhan ini banyak toko dan perusahaan dihancurkan oleh amukan massa, terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa. Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, Medan, dan Surakarta. Dalam kerusuhan tersebut banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang meninggalkan Indonesia. Tak hanya itu, seorang aktivis relawan kemanusiaan yang bergerak di bawah Romo Sandiawan bernama Ita Marta Dinata Haryono yang masih seorang siswi SMU berusia 18 tahun juga diperkosa, disiksa, dan dibunuh karena aktivitasnya. Nah, ini merupakan suatu indikasi bahwa kasus pemerkosaan dalam kerusuhan ini digerakkan secara sistematis, tak hanya sporadis ya. Amukan massa ini membuat para pemilik toko di kedua kota tersebut ketakutan dan menulis muka toko mereka dengan tulisan milik pribumi atau pro-reformasi karena penyerangan hanya fokus ke orang-orang Tionghoa. Beberapa dari mereka tidak ketahuan, tapi ada juga yang ketahuan bukan milik pribumi. Sebagian masyarakat mengasosiasikan peristiwa ini dengan peristiwa Kristallnacht di Jerman pada 9 November 1938 yang menjadi titik awal penganiayaan terhadap orang-orang Yahudi dan berpuncak pada pembunuhan massal yang sistematis atau mereka di hampir seluruh benua Eropa oleh pemerintah Jerman Nazi. Sebab dan alasan kerusuhan ini masih banyak diliputi ketidakjelasan dan kontroversi, guys. Namun umumnya masyarakat Indonesia secara keseluruhan setuju bahwa peristiwa ini merupakan sebuah lembaran hitam sejarah Indonesia. Sementara beberapa pihak, terutama pihak Tionghoa, berpendapat ini merupakan tindakan pembasmian genosida terhadap orang Tionghoa. Walaupun masih menjadi kontroversi apakah kejadian ini merupakan sebuah peristiwa yang disusun secara sistematis tadi, atau pemerintah atau perkembangan provokasi di kalangan tertentu hingga menyebar ke masyarakat. Waktu itu ada
kejadian bentrok antar mahasiswa yang sangat parah, yakni Universitas Trisakti dan aparat kepolisian pada Mei 1998. Kemudian terjadi juga pembakaran di Mall Ratu Luas di Surakarta yang terbakar menjadi salah satu kota yang terdampak sangat besar. Banyak bangunan bisnis dan pertokoan yang dibakar masa tersebut. Kemudian tim gabungan pencari fakta yang disingkat TGPF mengatakan jumlah korban jiwa akibat kerusuhan tersebut mencapai 1.308 jiwa, guys. TGPF merinci jumlah korban yang terdiri atas korban tewas, korban luka, dan korban kekerasan seksual. TGPF menemukan variasi data jumlah korban meninggal dan luka-luka. Data dari tim relawan yang diperoleh dari sebagian sumber menyatakan terdapat 1.308 korban dalam kerusuhan ini. Korban meninggal sebanyak 1.217 dengan rincian meninggal karena senjata sebanyak 1.990 orang dan dibakar sebanyak 564 orang. Sementara itu korban yang luka sebanyak 91 orang. Kemudian terjadi juga suatu penuntutan amandemen KUHP pada bulan Mei 2010. Andi Yentriani, Ketua Subkomisi Partisipasi Masyarakat di Komnas Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang disingkat Komnas Perempuan, meminta supaya dilakukan amandemen terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Menurut dia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur tindakan perkosaan berupa penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan. Namun pada kasus Mei 1998 tersebut, bentuk kekerasan seksual yang terjadi sangat beragam, guys. Jadi banyak sekali spekulasi atau kabar yang mengabarkan peristiwa terjadinya pelecehan tersebut seperti pemerkosaan anal, oral, dan atau disiksa alat kelaminnya dengan benda tajam. Kemudian bentuk-bentuk kekerasan tersebut waktu itu belum diatur dalam pasal perkosaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi bisa kalian gambarkan suatu peristiwa tersebut, banyak sekali gedung-gedung atau kios-kios pertokoan di kota-kota besar yang ludes dibakar oleh massa tadi ya. Waktu itu para demonstran sangat brutal sekali melakukan aksinya dan para pihak aparat pemerintahan juga sangat kewalahan dalam mengatasi banyaknya massa waktu itu. Nah, itu tadi guys sedikit tentang peristiwa Mei 1998 yang menjadi catatan hitam di negara ini. Semoga peristiwa tersebut tidak lagi terjadi dan di kondisi yang damai, tentram ini semoga bisa selalu dipertahankan dan semakin kuat. Thank you. Udah pantengin terus kekuatan jahat. Salam kekuatan jahat.